Hai, berjumpa lagi dengan saya, Andi Patimatul Islamiyah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi pencemaran air. Kelas 7 semester 2. B. Pencemaran air. Air adalah kebutuhan setiap makhluk hidup, terutama manusia. Air biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan seperti minum, mandi, mencuci, masak, dan lain-lain. Biasanya air yang digunakan adalah air bersih atau tidak tercemar. Ada yang tahu tidak kapan air dapat dikatakan tercemar? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, atau tulis jawaban kalian di buku catatan kalian. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasanya. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang mengakibatkan kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal, di mana kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. 1. Faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air seperti sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Faktor penyebab pencemaran air diantaranya: A. Limbah industri. Kegiatan industri menghasilkan produk utama atau bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah atau sering disebut dengan limbah industri. Air limbah ini mengandung zat berbahaya sehingga tidak boleh dibuang ke saluran umum, karena jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. B. Limbah rumah tangga. Kegiatan yang terjadi di dalam rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, serta penginapan merupakan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sampah atau limbah, yang dinamakan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, bahan anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Bahan organik seperti sisa makanan dan kulit sayur atau buah, sedangkan bahan anorganik seperti besi dan aluminium. C. Limbah pertanian. Limbah pertanian berasal dari kegiatan pertanian yang biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan seperti kolam atau sungai. Sedangkan pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan yang mengakibatkan tubuh suburnya ganggang di atas permukaan air yang menutupi seluruh permukaan air. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air diantaranya yaitu: A. Penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air yang menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. B. Gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menuntut kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Perhatikan tabel hasil pengamatan lingkungan di samping. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh virus, contohnya rotavirus, menyebabkan diare pada anak.
Sedangkan virus hepatitis A menyebabkan penyakit hepatitis A. Selanjutnya, gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri dapat menyebabkan kolera, diare, disentri, dan lain-lain. Sedangkan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh protozoa dapat menyebabkan penyakit disentri amoeba. Untuk contoh lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel. C. Pemekatan hayati. Pemekatan hayati adalah proses peningkatan kadar bahan pencemar dengan melewati tubuh makhluk hidup. Contohnya, bahan beracun yang dibuang ke air meresap ke dalam tubuh ganggang yang kemudian dimakan udang kecil. Udang kecil dimakan ikan besar. Jika ikan ini ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan pencemar akan masuk ke dalam tubuh manusia. D. Mengganggu pemandangan. E. Mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses pengkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. 3. Cara penanggulangan pencemaran air. A. Pembuatan kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi yang umumnya digunakan karena mudah dimiliki dan harganya murah diantaranya kolam anaerob, kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. B. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Selanjutnya, pengolahan kedua bertujuan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasi zat organik dalam limbah. Yang terakhir, pengolahan lanjutan sebagai penghilang nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambah klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. C. Pengelolaan ekskreta. Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai penyakit. Christina 2009 mengungkapkan bahwa cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, rejoice, dan refire. Yang pertama, recycle atau pendaur ulangan. Contohnya, untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos. Kompos ini dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah sehingga dapat diperoleh hasil yang baik. Cacing tanah dapat menyuburkan tanah dan kompos digunakan untuk pupuk. Yang kedua, reuse atau penggunaan ulang. Proses reuse dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya, botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Yang ketiga, rejoice. Rejoice adalah melakukan pengurangan bahan penghematan. Contohnya, jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas. Janganlah meminta tas plastik dari toko atau supermarket, kalau akhirnya hanya dibuang saja. Yang keempat, refire. Refire artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya, membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Jangan lupa support channel Andi Patimatul Islamiyah dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa kunjungi
playlist Andi Fatimatul Islamiyah karena dalam satu buku akan dijadikan satu playlist. Jangan lupa kunjungi komunitasku juga ya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.